warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, izinkan kami dari Dinas Kesehatan, saya Agnes sebagai penyuluh tabib Desa Gunung Sembilan. Sebelum kita berkenalan dengan kartu KA, kartu kembang anak, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang materinya, yaitu pemantauan perkembangan dan menggunakan KAA. Nanti kalau ada yang tanya KAA itu apa? Apa Bu KAA? Kartu tentang kalau KMS apa Bu? Berbeda dengan kartu KMS, kartu KAA, di mana perbedaannya kita akan simak sama-sama ya Bu ya. Baik, setelah mengikuti pembahasan KAA ini, ibu-ibu disarankan untuk dapat pil dalam mengisi KAA atau kembang anak ini. Tentunya tujuannya tidak lain agar ibu-ibu semua, baik kader, PKB atau mungkin ibu-ibu takut atau mungkin ibu-ibu yang saat ini sedang dianugerahi Allah dengan kehamilan, atau ibu-ibu yang saat ini sedang mempunyai balita ya, bayi di bawah usia 2 tahun. Sangat pentingnya untuk dapat mengetahui kartu kembang anak ini, karena dengan mengetahui proses atau tahapan perkembangan anak-anak kita, anak-anak didik kita, kita akan mengetahui sejauh perkembangan anak-anak kita apakah sesuai dengan usianya atau bahkan mungkin terlambat seperti itu. Kalau kita mengetahui, kita tidak akan dapat melakukan antisipasi atau usaha untuk memberikan arahan agar anak kita berkembang sesuai dengan usianya atau umurnya. Baik, setelah menyimak penjelasan nanti, diharapkan ibu-ibu dapat menjelaskan tubuh kita, kemudian menjelaskan tentang apa, terutama bagi kader. Nanti akan disampaikan lagi kepada ibu-ibu kemudian tentunya kan tentunya dengan mempraktikkan mengisi KAA ini seperti itu. Kemudian seringkali kita tidak dapat membedakan
keterampilan anak-anak kita, anak-anak didik kita, keterampilan secara emosi, secara sosial, bergaul dengan teman-temannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan usianya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, ada 7 aspek perkembangan ini yang dapat sama-sama kita pantau. Yang pertama yaitu nanti di sini ada yang pertama gerakan kasar. Gerakan kasar ini seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian gerakan halus yang disingkat GH, di kotak. Kemudian komunikasi pasif atau KP. Yang keempat komunikasi aktif. Yang kelima kecerdasan atau disingkat KC. Yang keenam MD atau menolong diri sendiri. Yang ketujuh tingkat laku sosial. 7 aspek inilah yang akan sama-sama kita pantau mulai dari 0 bulan sampai anak usia 2 tahun. Nanti akan ada lagi setelah 3 tahun ke atas perkembangan yang lain-lain terjadi. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang anak, ada prinsip-prinsip tumbuh kembang anak yang tentunya perlu sama-sama kita ketahui. Yang pertama, tumbuh kembang anak itu adalah unik. Jadi setiap anak berbeda tumbuh kembangnya. Mungkin satu anak usia 3 bulan sudah bisa tumbuh sendiri. Namun sisi lain ada anak yang lain usia 3 bulan belum dapat berpulang. Jadi unik sekali. Kemudian tumbuh kembang anak mengikuti pola tertentu. Prinsip yang selanjutnya, tumbuh kembang anak pada usia dini berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan itu sangat cepat ya Bu ya. Bagi ibu yang mungkin sudah mengalami mengasuh bayi balita, tiba-tiba ketika sibuk bekerja, tahu-tahu anak kita sudah bisa melangkah, tahu-tahu sudah bisa berdiri, merayap di dinding seperti itu, berdiri sambil memegang dinding. Kemudian prinsip tumbuh kembang anak yang selanjutnya yaitu tumbuh kembang ini dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Jadi di sini yang perlu kita tekankan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi jangan sampai kita lalai dalam menstimulasi anak-anak kita untuk dapat berkembang sesuai dengan usianya. Jangan sampai dibiarkan anak tidak dapat berkembang sesuai dengan usianya karena ketidaktahuan kita. Baik, selanjutnya, baik ibu-ibu yang berbahagia, masuk ke kartu kembang anak ya dia, agar lebih pas-pasan, agar ibu juga dapat langsung praktek mengisi KKA ini. KKA ini tadi telah disampaikan yaitu kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang anak. Jadi dengan kita mengisi KKA ini dalam memantau perkembangan anak-anak kita, anak didik kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk dapat mendampingi anak-anak kita. Perkembangan apa yang harus kita berikan, arahan apa yang harus kita terapkan kepada anak kita. Selanjutnya, kita perkenalan dengan masing-masing item di dalam KKA ini ya Bu. Yang pertama